Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, para besan saya dan seluruh keluarga yang hadir di tempat ini. Saya hari ini, mulai tadi malam, saya merasa, saya akan ceritakan bahwa saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada keluarga semua. Karena saya bayangkan waktu saya kecil dulu, bagaimana manjanya kita kepada orang tua, apa semua, sehingga hari ini saya tidak sadari bahwa saya sudah jadi orang tua. Sehingga saya kadang titip, saya suka berdoa, ya Allah ya Tuhan, apa yang kau berikan pada saya dan keluarga saya tidak bisa lagi balas. Cuma satu, yaitu melakukan hubungan silaturahmi yang bagus sesama manusia. Kenapa lagi? Saya mengucapkan, karena syukur alhamdulillah, saya tidak pernah membayangkan bahwa perkawinan anak-anak saya ini adalah perkawinan yang mempersatukan, yang jauh menjadi dekat. Sehingga saya titip dan selalu sebelum saya tidur, saya katakan, hindari hubungan perkawinan itu tetap bersama, bersatu terus. Karena kita ketahui perkawinan itu banyak godaan dalam kehidupan berumah tangga. Inilah yang saya tidak bisa. Satu hari, satu malam saya renungi. Bahkan orang tua saya memanggil almarhum Haji Kongguasa. Terima kasih atas semuanya ini. Mungkin waktu kita dulu yang muda-muda itu sangat banyak dosa kepada orang tua. Semua kita paksakan, semua orang tua kita. Akhirnya kita menjadi orang tua yang syukur alhamdulillah. Saya dikaruniai 7 orang anak dan syukur 7-7-nya itu menghargai, menghormati saya. Mudah-mudahan ini berkelanjutan semua ya. Inilah yang saya harapkan. Mudah-mudahan saya permohonan maaf kalau di dalam kedatangan Bapak ada yang kurang. Tapi beginilah, karena tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari ini saya ucapkan terima kasih Pak Bupati Jeneponto, Pak Saiful Maman atas penerimaan semua. Mudah-mudahan kalau ada anak saya yang salah, tolong ditegur atau apa semuanya. Saya inginkan semua ini bagus semua. Semua berjalan apa yang kita harapkan. Ya, semua keluarga, apa semua begini. Ini suatu pengalaman hidup saya yang tidak bisa saya lupakan. Orang bilang, oh itu Keri begini, ini Keri begini. Saya bilang, tidak. Saya dilahirkan oleh keluarga yang bagus. Kita keluarga yang dimanja orang tua kita. Kita belum lahir di dunia, kita sudah senang dalam kandungan orang tua kita. Kita sudah terbang ke sana, kita lahir begini. Tapi waktu itu kita betul-betul bagaimana dengan orang tua. Inilah saya syukur alhamdulillah. Itulah saya katakan keluarga semua. Ingat, hargai orang tuamu. Jangan nanti dia mati baru kau menangis. Tapi sangat kau rugi sekali. Karena kesuksesan itu tidak akan punya arti tanpa kehadiran orang tua kita. Sehingga saya wajibkan kepada semua yang ada ini, kita jangan lupa orang tua kita. Apapun itu orang tua. Karena kita tidak bisa jadi begini tanpa orang tua. Saya contohnya waktu itu. Waktu orang tua beli tanah ini, saya bilang, Pak, kenapa kau beli hutan di gunung? Tapi akhirnya saya renungi, saya pikir di kuburan. Wah, kok tempat ini cuma begini yang ada di Kendari gunungnya. Saya bilang, orang tua pasti berpikiran bagus untuk kita semua. Inilah yang mungkin saya penyampaian. Terima kasih atas kedatangan keluarga Pak Jeneponto dengan Pak Saiful Mama semua. Mudah-mudahan kita selalu bersama, saling berpikir yang terbaik untuk kita punya negeri, kita punya keluarga semua. Atas nama keluarga saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sepatah kata dari Bupati Jeneponto mewakili kedua keluarga besar kepada Bapak Dr. Andus Haji Iksan Iskandar MSI Karaeng Nindra dengan hormat disilakan. Sudah di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Adinda Bisan Baru saya, Bapak Bupati Konawe bersama dengan seluruh keluarga besar, termasuk ibu dan anak-anak, para pemangku adat yang saya hormati, saya banggakan.
izin pada kesempatan yang berbahagia ini saya diantar oleh satu-satunya mertua saya, Pak Keri, Pak Malingkai Manunda Nyondri, bersama masih utuh, masih hidup dan masih setia dengan istrinya. Iya, beliau adalah mantan Bupati Bantaeng, mantan Ketua DPR, mantan Sekda, mantan Camat, pamong asli yang saya dikasih anaknya. Ya, karena waktu itu saya punya kelebihan, saya juara mendomi, Pak. Tadi saya kira Pak Keri mau kampanye soal bagaimana pemilihan gubernur ke depan di Sulawesi Tenggara. Tapi saya ini mendapat istri saya karena kelebihan saya. Diakui di Jeneponto jago mendomi, saya ketemu dengan mertua saya. Dan saya lamar, dia bilang tidak ada pinang-pinangan, pokoknya karena kau jago mendomi, ambil saya punya foto. Alhamdulillah saya dikaruniai 4 orang putra putri, semua juga sudah jadi. Yang pertama ada Indira, yang kedua ada Nanda Irma yang dipersunting oleh Nanda Pahri, yang ketiga adalah Ananda Isman. Karena lahir di bulan Ramadan, insya Allah saya kasih nama Dadang supaya Ramadannya saya ingat. Dan insya Allah bulan 5 ke depan kita akan kawin kan. Dan yang terakhir anak saya yang dokter akan mendapatkan dokter. Terkhusus juga kepada besan baru kita, Andi Saipul Mama bersama dengan seluruh keluarga besar. Tabe kita mau purang ngasih mama. Andaikan Pak Keri itu mau mencalonkan gubernur di Sulawesi Selatan, maka saya perkirakan akan memenangkan pertarungan itu. Kasih maka di Sulawesi Selatan Pak Keri. Karena saya di Sulawesi Selatan, saya terbesar di Sulawesi Selatan. Jeneponto penduduk kelima terbesar. Mertua saya Goa Takalar. Besan saya Pak Andi Patabai Pabokori, mantan Bupati Bulukumba. Tidak ada lagi di Sulawesi Selatan. Ditambah Andi Saipul Mama yang keluarganya Jenderal Sarul Mama, keluarga Pare-Pare Pangkep Baru. Ditambah besannya Pak Keri yang satu lagi itu yang Luwu Raya. Pak Andi Hatta Makarama senior saya. Jeneponto dan Kendari adalah dua provinsi yang sebenarnya sejak dari dulu kita satu. Keluarga-keluarga besar saya juga ada di sini. Sepupu satu kali saya masih ada di sini, Pak. Senior pemerintahan Karim Aburera, kakanda saya. Sepupu satu kali. Ada adik saya yang meninggal, Yusuf Jalil. Kalau tidak salah kepala inspektorat dulu di Kendari. Ada lagi sepupu saya satu yang sudah ompong pindah ke Jeneponto, Agus Karencadi. Ya, semua itu adalah keluarga-keluarga saya yang sampai saat ini kita masih saling berhubungan satu dengan. Sebelum saya berbesanan dengan Pak Keri, kami juga sudah bersahabat dengan keluarga besar Sabara. Kami juga sudah bersahabat dengan Pak Mokodompit dan banyak lagi keluarga-keluarga besar di Sulawesi Tenggara ini. Tapi alangkah saya terkesimanya Pak Keri dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kendari. Hari ini saya betul-betul merasa bangga dan sangat-sangat tersanjung atas perayaan kegiatan. Saya tidak sangka kalau saya akan mendapat kehormatan seperti yang saya rasakan saat ini.
Saya ingin bertanya dulu kepada keluarga-keluarga saya yang sempat hadir ini. Gajah Mage Songkok kemana? Cocok. Alhamdulillah. Belum saatnya. Atas penyampaian ini saya pribadi bersama dengan seluruh keluarga menerima dengan sangat bangga, dengan senang hati atas penganugerahan, penyamatan tanda kebesaran dan kekeluargaan ini. Semoga tali persaudaraan kekeluargaan kita ini semakin ditingkatkan ke depan. Oleh karena itu saya minta kepada Ananda Fahri bersama dengan Ananda Karengiji Irma, cepat-cepatlah kasih kami cucu lagi dengan Pak Keri. Ya, supaya ikatan antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, khususnya di bagian selatan, ini semakin lebih mempererat lagi dan tidak memisahkan lagi. Kalau Pak Kiri tadi sedikit terharu, sebenarnya saya juga terharu dengan penyambutan hari ini. Akan tetapi karena sudah diwakili oleh Pak Kiri, saya sebenarnya lebih menunggu kalau saya bisa diperlihatkan penyanyinya orang Kendari yang mana yang jago-jago. Ya. Kalau ada yang pintar juga main domi di sini, kasih lihat saya yang mana, yang mana itu. Sedikit saya minta maaf kemarin pada saat perayaan pernikahan Ananda saya bersama dengan Ananda Fahri di Jeneponto, kami mendapat telepon dan kami mendapat perintah dari atas. Tolong Pak Bupati, ini masa pandemi COVID. Saya tidak berharap Bapak Bupati memberikan contoh yang tidak baik pada saat kita sedang hangat-hangatnya untuk melakukan PKPM. Karena itu, karena saya masih selaku Bupati, saya sangat menghargai apa yang menjadi perintah dari atasan. Itulah saya, karena saya juga ini adalah pamong asli dari prajurit saya Pak Keri. Saya pernah lurah Pak, saya pernah kepala desa, saya pernah sekcam, naik camat, naik kabak, naik kepala dinas, asisten keliling, sekda terakhir, di Pinang beberapa kali menjadi wakil bupati. Tapi saya menolak, dan saat ini juga masih ada beberapa kurir yang masih menawarkan saya untuk mendampingi calon gubernur, tapi saya dengan rasa hormat saya bilang saya capek, saya cuma mau menjaga cucu ke depan. Kalau Pak Kiri siapkan saya lahan di sini 1-2 meter, saya mau jaga kebunnya Pak Kiri saya di sini. Atas kejadian semua ini tentu berkat dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, restu. Karena itu semua melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Pak Kiri pemangku adat untuk menyampaikan salam hangat dari keluarga kami semua di Jeneponto. Kami tidak persembahkan acara seperti ini di Jeneponto karena untuk jabatan pemangku adat di Jeneponto belum ada yang kita sepakati. Karena pada prinsipnya beliau menghendaki saya untuk menjadi ketua adat, tetapi saya tidak mau dengan posisi itu. Masih ada yang lebih senior, seperti misalnya Saudara Dr. Haji Samsul Arif Rifai, mantan Gubernur Sulbar, mantan Gubernur Irian, Papua ya. Itu senior saya. Di sini masih ada satu Pak Karim Aburera, orang Jeneponto bilang basunga. Kalau saya melangkai itu semua, kalau beliau masih ada. Karena saya masih pelihara adat,
Oleh karena itu saya masih persilakan kepada beliau untuk berunding siapa yang paling cocok untuk menjadi pemangku adat di Jeneponto. Beliau juga mengharapkan kepada saya yang masih lebih muda, tapi saya ini sudah merasa tua, saya sudah 60 tahun lebih. Katanya Pak Kiri kepada ibunya, ini mama tua. Padahal kita ini sudah papa tua juga Pak Kiri. Ya usia bisa bertambah lah, tapi semangat saya kira tetap muda ya Pak Kiri ya. Kalau masih bisa tambah, kita tambah Pak Kiri ya. Paling akhir saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyambutan yang begitu hangat. Membuat kami dan keluarga bersama dengan seluruh rombongan merasa sangat bangga. Lebih dari itu kami merasa sangat tersanjung dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan, kesehatan, kesejahteraan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mewakili Pak Saiful Mama untuk menyampaikan penghargaan yang sama. Terima kasih ya, salam semua sama keluarga dan terima kasih atas pemberian ini. Lebih kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pidato, Pak Kiri menyanyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemah, bela bersemangat sedikit. Ayo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kami kembali didaulat untuk mewakili keluarga menyampaikan pesan-pesan dan sekaligus apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin undangan yang sama terhormat. Bapak Bupati Konawe yang saya hormati, sekaligus besan saya bersama Ibu Bupati, Ibu Titin Saranani, bersama dengan seluruh keluarga besar yang ada di Konawe, Kendari, Kolaka, dan pada umumnya Sulawesi Tenggara. Bapak-bapak para unsur muspida bersama dengan Ibu yang sempat hadir, para tokoh pendidik, tokoh pemerintahan, tokoh agama, dan saya lihat ada beberapa yang amat terpelajar hadir bersama-sama dengan kita di tempat yang berbahagia pada kesempatan ini. Pertama, saya sangat terkesan setelah menginjakkan kaki di tempat ini. Tempat ini sebuah tempat yang amat indah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di tempat ini, hati dan perasaan kita semua semakin indah dan indah terus ke depan. Bapak Ibu undangan sekalian yang saya hormati, izinkan saya Pak Kiri menyampaikan juga bahwa rombongan dari Jeneponto, Takalar dan Goa Makassar lebih 100 orang Pak Kiri. Hampir kosong pejabat yang ada di Jeneponto. Semuanya hadir di tempat ini. Tapi karena tadi malam terakhir mereka menggunakan pesawat terakhir, saya izinkan untuk bisa hadir di tempat ini. Andaikan saya tidak membatasi, maka mungkin semua penerbangan ke sini akan dipenuhi oleh orang Jeneponto, orang Takalar dan orang Goa. Terima kasih ngaseng kering.
atas kehadiran kita semua sama-sama di tempat ini, di tempatnya keluarga kita, keluarga saya, anak saya Fahri dan anak Anda Irma, yang sama-sama kita saksikan tadi adalah melaksanakan budaya sebagai orang Bugis Makassar, yaitu Apasili. Sedikit saya menjelaskan, saya bukan ahlinya ini Prof. Apasili itu adalah membersihkan diri, mensucikan dari calon orang tua terhadap kondisi kebatinan atau lahir dan batin. Semoga batin dan lahirnya calon ibu dan ayah ini melahirkan anak atau generasi yang bersih sebagaimana dikemukakan calon ayah tadi. Mudah-mudahan anak kita ke depan dapat berguna bagi bangsa, agama dan daerah ini pada umumnya. Kita melakukan hal ini bukan atau jangan ada yang salah persepsi, apalagi terlalu cepat untuk menghakimi kita bahwa ini adalah melanggar agama atau lebih kasarnya dikatakan bid'ah. Tidak, hanya masyarakat dan bangsa yang besarlah, hanya masyarakat yang beradablah yang melakukan kegiatan-kegiatan memperbesar budaya yang seperti kita laksanakan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, mewakili Pak Kiri, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran tak semua, karena kehadiran kita di tempat ini adalah simbol kebersamaan sekaligus doa restu dari seluruh yang hadir, yang mengharapkan anak kita ke depan dapat berguna bagi bangsa dan agama. Berikutnya juga hadir di tempat ini bersama dengan rombongan saya ada Ibu Wakil Bupati ya. Bisa berdiri Bu Wakil, karena tak kenal maka tak sayang. Ada Ibu mantan sekda yang baru saja kemarin ya, tidak sekda lagi, dan banyak ibu-ibu lain. Tak usah semuanya berdiri ya. Maaf, saya tidak usah perkenalkan satu persatu. Semuanya sudah menyatu dengan masing-masing kepala dinas yang ada di Konawe dan Kendari ini. Saya juga mewakili seluruh rombongan dari Jeneponto dan Makassar menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan pada teman-teman, baik itu kepala dinas, pejabat, lebih khusus kepada ananda kita, Bapak Ibu dari EO yang begitu apik menata acara ini dapat terlaksana dengan baik. Apalagi alam juga bersahabat dengan kita, dibuktikan tadi sesuai dengan pelaksanaan acara yaitu siraman. Alam juga turut bersahabat memberikan siraman kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang diperlihatkan oleh Allah pertanda bahwa ini semua akan mengalir seperti air dan mengikuti sifat-sifat air, karena air itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Tidak ada kata yang paling pantas untuk saya ucapkan adalah penghargaan sekali lagi. Terima kasih Bapak Kiri, Ibu Titin Saranani bersama dengan seluruh keluarga besar, baik dari Kendari, Konawe, Kolaka, Buton, Bau-Bau dan sekitarnya yang sempat bersama-sama dengan kami dari Jeneponto, Takalar, Goa dan Makassar untuk mendoakan anak kami. Semoga ke depan Fahri dapat anak yang insya Allah dapat berguna bagi orang tua. Tadinya Pak Kiri setelah lewat 9 bulan saya agak khawatir dengan ananda Fahri. Kenapa ini belum ada cucu dari Konawe? Kalau lihat bapaknya Fahri tidak seperti ini. Bapaknya itu jagoan. Pokoknya
anak Buratnena atau Tolakia. Iya. Tapi setelah saya suruh periksa, ternyata Fahri juga anak laki-lakinya Kendari. Langsung 2. Subhanallah. Rupanya ini gennya Pak Kiri lebih jago dari Pak Kiri. Terima kasih Fahri memberikan saya cucu kelima ya, 4 dan 5 untuk saya, dan saya sudah tidak khawatir lagi. Tadinya saya khawatir jangan sampai Python ini lumbai saya lagi ini Pak. Tapi alhamdulillah kita menunggu 1-2 bulan, mudah-mudahan kelahiran cucu kami bersama dengan Pak Kiri bisa lahir selamat, cantik-cantik semua, dapat berguna bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih kehadiran sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan, jadi perlu saya beritahu keluarga semua, acara tadi ini, acara adat ini salah satu budaya yang harus kita pertahankan. Inilah yang akan membuat kerekapan kekeluargaan kita tetap semakin akrab. Sehingga saya tadi ngomong-ngomong ketua adat Tolaki Pak Bisman, ini kita akan kembangkan terus bagaimana budaya-budaya Tolaki, Selatan, Jawa, Bali semua supaya Indonesia kita ini kuat satu, terutama ini Sulawesi Tenggara. Karena Sulawesi Tenggara yang kaya ini, mari kita jaga jangan ada gesek-gesekan. Satu untuk Indonesia, satu untuk Sulawesi Tenggara. Ini. Jadi tidak ada lagi perdebatan-perdebatan. Dia orang siapa orang ini semua. Sehingga kenapa saya ingin menjadi gubernur? Ini salah satu mimpi. Salah satu mimpi saya. Dikala saya akan terpilih nanti jadi gubernur, semua suku bangsa, anak bangsa ini kita satu sama. Ini. Tapi calon gubernur harus pintar menyanyi Pak. Jadi inilah, mungkin ini sempat saya ceritakan, kenapa saya itu sedih sekali. Karena terus terang, saya didik anak saya itu keras sekali. Tapi ya syukur alhamdulillah, saya didik semua, syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan sukses semua. Mungkin ini ada suatu pesan-pesan ibu saya. Ibu saya itu cuma punya berpesan. Ada 3 beliau yang saya suka ingat. Sehingga sampai hari ini saya tidak jarang pulang di rumah. Tinggal terus di kamar di sini. Kenapa? Orang tanya, kok Pak Bupati kok tidak pulang di rumahmu? Kalau datang di Kendari kok di sini saja. Kenapa? Karena inilah saya selalu mengingat saya punya orang tua. Karena apapun saya berdiri hari ini, saya mampu menjadi Keri itu karena berkat orang tua saya. Karena kasih sayang kita pada orang tua itu tidak bisa terbayar oleh sesuatu. Sehingga saya itu biasa kadang di ujung pandang, saya mau ketemu anak saya itu Paitong, biasa sedih juga. Saya datang, kok di mana Tong? Wah lagi dinas Pak, saya di sini. Saya berpikir kok ini anak begini ya. Tapi itu kita maklumi karena tugas. Inilah yang mungkin pesan ibu saya, yang selalu yang saya ingat. Di suatu waktu kau umur 40 tahun kamu ingat, ada 3 hal yang tidak bisa kau lupakan kalau kau mau sukses. Pertama, apa yang kau dapat itu masih ada ke orang lain. Jadi yang dimaksud hak ada orang lain itu semua, bukan apa saja, tutur kata, kalimat, pergaulan, tingkat laku itu yang ada semua. Dan kedua, jangan kau pikir cerita jelek orang. Ketiga, dikala kau suka memikirkan orang, maka Allah pasti memikirkan. Inilah semua yang terjadi. Sehingga anak saya Fahri ini, saya terharu. Kemarin kita menjadi anak penjabat, mohon maaf Pak Karaing, tokoh-tokoh masyarakat, tidak ada kita acara-acara begini. Habis melahirkan dulu kita punya istri tahu, Ibu Titi ini dia hamil, bukan buah-buah begini, ruhi ya sambil di sini, itu buah yang paling kecut. Sekarang sudah yang manis-manis. Kalau dulu itu ada namanya di kampung itu buah ruruhi, paling kecut. Untuk ke situ, ya mungkin kita ambil hikmahnya semua, bahwa itu kecut akhirnya jadi manis dari kita ini semua manusia. Sehingga sekali lagi terima kasih kepada keluarga yang hadir. Mohon maaf atau ada yang kurang, ada yang tidak diundang, sudah beginilah. Tapi pikirkanlah, mudah-mudahan
seluruh anak bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara ini, kita sama, kita pikirkan Sulawesi Tenggara ini, karena kita Sulawesi Tenggara ini daerah kaya. Kita harus satu, orang datang investasi, datang membangun kita ini. Karena kita orang Sulawesi Tenggara harus bangga bahwa Sulawesi Tenggara ini sudah masa depannya Indonesia. Kalau ada orang yang masih berpikir bagaimana kita tidak bahagiakan, kita kasih kacau ini Sulawesi Tenggara, itu pemikiran sudah perlu kita tidak dukung lagi. Karena paradigma sekarang, bagaimana kekayaan yang sutra yang ada ini kita bersama-sama jaga, menikmati apa semua. Jangan lagi kita melihat ke belakang. Oh, ini kita orang-orang lain yang kelola kita punya tambang. Orang ini tidak. Mari kita kerjasama, apa yang dilakukan kita kerja semua untuk menikmati semua ini. Sehingga salah satunya untuk mempererat kerukunan kita, yaitu jangan kita tinggalkan adat. Adat ini kalau di zaman Rasulullah, sebelum ciptakan manusia, sebelum manusia mengenal agamanya, adalah adat. Adat itu adalah kesepakatan melebihi daripada satu orang ini. Jadi perlu mengerti, kadang orang bilang, wah, masa itu orang dia berdoa begini melampaui daripada agama? Tidak. Perlu kalian ketahui, dari zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah hadir, sebelum manusia mengenal agama itu, adat itu sudah ada duluan. Yang dimaksud adat itu adalah satu kesepakatan dan lebih daripada satu orang. Sehingga kesepakatan itulah yang akhirnya kita sepakat memeluk agama ini, memeluk agama ini. Nah itu. Jadi ini kita ingatkan lagi, jangan ada isu lagi begini, ini begini, Pak Bupati begini. Saya juga kasihan, berterima kasih sekali ini. Tidak pernah membayangkan, mungkin karena kita bertemu Jeneponto dengan saya ini, bahwa kita ini khususnya Sulawesi Tenggara ini tidak kemana-mana, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi saya atas nama keluarga mengucapkan permohonan maaf kepada hadirin kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan atau semua. Tapi hari ini kalian hadir di sini adalah tidak lepas daripada keluarga kita sama-sama. Mungkin dari saya tidak akan panjang lebar, sama-sama kita tutup acara ini, kita sama-sama hadiri. Mudah-mudahan besok lagi, lusa lagi, kita harapkan Bupati Jeneponto jangan dulu pulang. Bagaimana kalau ada juga acara di Jeneponto kita diundang, kita juga di sini, dan keluarga-keluarga Jeneponto juga kalau ada acara undang-undang juga kita. Semua ini kan tidak ada salahnya, karena manusia ini pasti tua, pasti mati. Jadi sebelum kita seluruh dipanggil mati, ya sini kita hidup bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Saiful Kongguasa dan juga Bapak Karaeng Nindra yang telah memberikan sambutan mewakili kedua keluarga besar. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, demikian prosesi acara Apasili atau siraman 7 bulanan Ananda Irma Duyani Iksan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan datang untuk menghadiri acara Apasili atau siraman 7 bulanan. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.